Persamaan di masa private sale kami, kita akan masuk ke seed sale, kita akan masuk ke public sale, tetapi sungguh di luar dugaan. Private sale yang belum yang baru sebenarnya kita hari ini mau laksanakan untuk memperkenalkan, ternyata sudah habis sold out saat malam hari ini. Jadi kelebihan dari Gemoy Coin kami ini nanti tentu ada dua, dari software dan juga kita memiliki hardware-nya juga. Nah, mengenai soal kelebihan teknologi dan kelebihan dari Gemoy Coin ini, utility-nya, ekosistemnya akan dibantu dijelaskan oleh Pak CTO kami, ada Pak Mr. Agung dan ada Pak CEO kami, Mr. Irfan. Ya. Itu tadi CMO, Chief Marketing Officer. Ya. Ini bisa langsung ditambahkan aja ya. Iya. Jadi aset kripto tuh sekarang tuh udah jadi aset yang diakui dan diregulasi di Indonesia. Nah, kita ingin bikin satu ekosistem buat aset kripto kami, Gemoy Coin ini, yang bisa relevan dan dipakai oleh user untuk kebutuhan sehari-hari. Kita menggabungkan 3 narasi terkuat di kripto saat ini. Yang pertama adalah meme. Dari namanya itu, Gemoy itu udah jadi satu fenomena meme yang udah mewabah gitu, udah lengket lah di masyarakat Indonesia. Terus kita menggabungkan GameFi juga untuk play to earn. Nanti tokennya sendiri punya use case itu dipakai untuk mini game yang simple banget dan user tuh bisa earning crypto. Terus nanti bakal ada aplikasi e-wallet juga, di mana aset kripto yang ada di wallet ini bisa dengan gampang di-convert menjadi saldo e-money sehingga bisa dipakai sehari-hari. Jadi kita pengen bikin ini aplikasi dan ekosistem yang bisa dipakai oleh jutaan orang baik di dunia maupun di Indonesia secara simple dan bisa dipakai secara sehari-hari lah gitu ya. Terus mengingat untuk membangun sebuah ekosistem kripto yang besar di Indonesia tuh adanya apa ya, itu diakui dan diregulasi. Oke, untuk tahapan selanjutnya yaitu masuk ke regulasi. Regulasi di Indonesia ini mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama, kalau kita ingin listing di satu exchanger yaitu di local exchange, kita harus memenuhi syarat AHP-nya dulu. Nah, AHPD ini dirilis oleh Bapepti juga, tapi ketika kita mau listing itu pasti akan dibantu dan terbitkan oleh exchanger lokal juga. Nah, ada beberapa persyaratan yang sudah menjadi syarat baku. Syarat utamanya adalah mempunyai volume transaksi di global exchange sebelum masuk ke local exchange. Event itu DEX ataupun cek. Nah, di Gemoy ini saya memilih menggunakan DEX dulu. Kenapa? Supaya LP ataupun liquidity pool itu bisa teman-teman lihat semuanya. Soalnya kalau dicek teman-teman tidak akan bisa melihat. Nah, saya menggunakan lebih ke DEX-nya, yaitu Decentralized Finance yang bernama PancakeSwap. Nah, di PancakeSwap ini kita bisa menimbulkan yang namanya volume transaksi. Volume transaksi ini nantinya akan terbaca oleh Coin Market Cap dan CoinGecko. Nah, ketika koin Gemoy ini sudah listing di Coin Market Cap dan juga di CoinGecko, baru kita bisa apply ke yang namanya exchanger lokal, yaitu Indodap ataupun yang lain. Setelah itu kita akan paralel untuk mengurus regulasi dari Bapepti. Lebih kurang seperti ini. Mungkin bisa dilanjut Pak Bejo. Oke, ini menurut saya proyek yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini beda dari yang lain, beda dari yang koin-koin yang sudah ada kan. Apalagi kita disupport sama teman-teman tim-tim profesional, dan kedatangan juga berdatangan berada kita Nicholas, dia juga ekspor di kripto, dan kita bagaimana berkolaborasi nanti ke depannya dengan ada sebuah produk yang sangat luar biasa, yaitu yang hard wallet. Hard wallet itu, dan itu adalah pertama dan satu-satunya ya, mungkin satu-satunya di sini. Kita belum ada kompetitor sama sekali, jadi kita benar-benar perdana itu, dan saya berharap ini bisa
pump bisa luar biasa sih gitu. Nah, mungkin dari Lichuan itu aja. Mungkin dari Stella kan selaku Putri Indonesia mungkin bisa menjelaskan sudut pandang Stella tentang kripto di generasi Z ya. Millennial Z. Mungkin sekarang ini ya anak-anak generasi muda bisa mulai berinvestasi ya melalui Gemoy Coin ini juga untuk belajar melalui investasi ya. Sekarang kita lihat juga kan sekarang Gemoy Coin ini kita mau menggandeng juga komunitas-komunitas anak muda yang dimana udah dinamis banget nih sekarang untuk memulai investasinya, dan mungkin lewat Gemoy Coin ini ya bisa menjadi perubahan yang baru buat anak muda. Kenapa tertarik Mbak Stella sebagai brand ambassador di kripto? Kenapa Mbak Stella tertarik sebagai brand ambassador di koin? Coin. Ya siap. Boleh ceritain kenapa? Tertarik karena ini merupakan salah satu di mana saya mau mencoba dunia yang baru, dan ini adalah salah satu bisnis yang oke yang untuk anak-anak generasi muda sekarang jalanin itu ya, dimulai dari kita gimana kita bisa berinvestasi melalui Gemoy Coin ini secara transparan dan juga aman. Enggak, satu ini Pak, maaf. Koin Gemoy ini lebih spesifiknya seperti mata uang digital untuk khusus game atau transaksi lainnya. Seperti apa masyarakat biar tahu ini artinya, biar lebih. Jadi gini, kalau cryptocurrency ini kan kalau di luar itu bisa sebagai payment, bisa sebagai digital asset dan segala macamnya. Tapi di Indonesia tersendiri, koin ini baru mendapatkan regulasi atau izin sebagai digital asset. Artinya belum sebagai payment ataupun sebagai mata uang digital lah ya untuk di Indonesia. Tapi kalau di luar mungkin udah bisa bayar hotel pakai kripto, udah bayar apapun pakai kripto. Tapi kalau di Indonesia kita mengikuti regulasi yang sudah ada bahwa ini adalah sebuah digital asset yang akan ada listing di exchange, dan teman-teman bisa trading di sana, bisa memanfaatkan peluang ketika harga lagi murah, ketika harga naik, seperti mata uang yang lain-lainnya seperti itu. Trading ya. Seperti trading ya, seperti trading online. Artinya trading online itu kan adalah sistem jual beli yang dilakukan di pasar internasional selama 24 jam secara online. Nah seperti itu. Cuma mungkin instrumennya kita adalah cryptocurrency. Untuk masyarakat Indonesia udah di mana aja Pak? Terus prospek pasarnya kripto itu bagaimana Pak? Kalau kripto sebenarnya udah dari berapa tahun ya berada? Udah Dari 2009. 2009 udah sebenarnya udah di Indonesia. Cuma mungkin kita di Indonesia ini hanya sedikit developer mungkin yang buat apa mungkin belum paham aja, baru didengar. Tapi sebenarnya ini udah lama, dan aku udah tahu udah lama. Nah kenapa kita tertarik ini? Karena melihat nih udah banyak banget kita ketinggalan momen dari momennya Bitcoin, momennya Ethereum, momennya Doge, momennya yang lain-lain. Jadi banyak banget momen-momen yang kita ketinggalan nih sebenarnya. Nah makanya semakin lama semakin menggila nih. Kita kemarin Bapak bisa lihat di news El Salvador, sebuah negara yang sekarang lagi hype banget di Bitcoin ya. Negaranya auto jadi sultan semua karena mereka berinvestasi di Bitcoin. Nah, kita pengen di sini kita kan ada dua PT, nanti ada PT yang meregulasikan Gemoy itu dan PT untuk akademi kripto. Jadi kita akan memberikan training, kita akan memberikan pandangan kepada teman-teman bahwa cara pilih token yang benar kayak ini, yang beregulasi seperti ini. Jadi kita juga akan memberikan sebuah pelatihan itu ke teman-teman, dan mungkin itu akan kita berikan penduluan di setiap kota, karena kita ada beberapa founder di setiap kota yang sudah eksis dan sekarang ini sudah menjalankan Gemoy Coin. Dan kebetulan di acara ini mereka datang, ada dari Surabaya, dari Semarang, Solo, ada dari Batam, Bandung, Batam, Padang gitu. Jadi ada beberapa dari kota-kota besar pun mereka hadir dan sangat antusias di koin ini seperti itu. Pak, kita tahu kalau ini CryptoPoint ada bisnis masa depan yang nilainya terus meningkat setelah Bitcoin ya, dan saya yakin ini akan sukses. Nah, untuk masyarakat atau investor yang ingin bergabung itu bisa menggunakan aplikasi apa gitu Pak? Apa website apa gitu? Kita punya website tuh namanya gemoycoin.io. Gemoycoin.io ya. Jadi mereka bisa mempelajari di situ. Di situ mungkin mereka mempelajari dulu tentang white paper-nya, tentang roadmap-nya, tentang segala macamnya. Roadmap itu adalah perjalanan koin kita sampai kita listing. Semua kita. Mohon izin sebentar, Epen dipanggil karena itu langsung yang tadi
minta 100 juta Pak yang tadi dengan Pak. Oke, Ya. Izin, Evan ya? Nanti Pak Widi nanti. Ya, oke, jadi karena gini Pak, banyak teman-teman ini mau mendapatkan ilmu, mendapatkan sebuah peluang, tapi mereka cuma hanya jadi insider trading. Artinya mereka memperkaya diri mereka sendiri. Nah, kita di sini kita ingin ini kita berbagi dan kita ingin masyarakat Indonesia tahu dan mereka harus melek bahwa ini adalah suatu aset masa depan dan sekarang udah banyak terbukti, bukan dari mulut Licuan, bukan dari mulut teman-teman yang ada di sini. Kalian bisa lihat rekomendasi di Google, referensi di Google bahwa banyak banget teman-teman tuh yang udah dapat duit dari ini gitu loh. Makanya kita di sini bergandengan dengan Pak Widya Manasto selaku CEO-nya, memberikan pelayanan terbaik dengan melalui Gemo ini supaya teman-teman bisa meningkatkan tambahan income ya brother. Yes. Gitu. Closing statement. Ya. Mungkin ini dulu, jalan dulu. Kita kelas ini berada di kelas ini adalah selaku ya, Speak Indonesia selaku partnership kita. Malam semua. Malam. Thank you brother. Thank you brother. Thank you brother. Bisa, nama saya Nicholas, saya salah satu foundernya Rise. Kami sebenarnya bisa dibilang interface bagian digital dari offline yang malam ini. Kami melihat blockchain sebelum kripto sebagai teknologi yang bisa memperluaskan aksesibilitas kepada kaum warga di Indonesia. Akses kepada finance yang lebih menarik, investment yang lebih menarik, tapi juga trans negara bebas. Jadi kami membangun platform yang akan kerjasama langsung dengan hardware dari untuk bisa menambahkan utilitas. Utilitasnya bisa berbentuk bisa transfinance, ataupun bisa berbentuk dalam DeFi. Kami sebagai platform melihat ini salah satu pionir ya di Indonesia yang akan membangun ekosistem dari hardware-nya. Kami sangat tertarik dan sangat excited untuk support development Gemocoin ya ke depan. Dan kami sebagai platform Rise itu kita mengagregasikan service dari Web3, which is blockchain interface. Kita bawa semua itu ke satu aplikasi. Automatically hardware bisa connect ke service. Jadi kami membangun jembatan untuk Gemocoin bisa besar dan bisa akses pasar bukan hanya Indonesia tapi luar. Jadi mungkin saya sedikit perjelas. Jadi Brother Nicholas ini adalah dari platform Race. Jadi beliau ini adalah pemilik software atau interface yang nanti akan bekerja sama dengan Aqualab yang bakal kita launching. Nah, jadi kita penyedia hardware dan beliau penyedia software yang bakal kita akan kawinkan menjadi sesuatu produk yang sangat luar biasa di Indonesia dan pertama di Indonesia. Karena kenapa kami tidak salah bekerja sama dengan beliau karena beliau juga adalah salah satu pemenang lelang di Indodax pada saat itu. Nomor 1, beliau adalah pemenang dan juara pemenang lelang itu. Jadi kita benar-benar mau ketemu partner yang profesional yang bertempat dan berharap dukungan dari media-media selalu mengikuti kita sampai kapanpun dan berharap Indonesia bisa seperti El Salvador. Thank you. Rasa itu jadi positif ternyata itu aja yang saya alhamdulillah malam ini bisa ternyata sambutannya sangat. Target 2024 ini kripto gimana Pak? Kripto satu tentunya landasan untuk beroperasi ini kan kalau sudah lewat dari sudah masuk ke public sale dan lain-lain tentunya akan masuk ke public sale tadi kita harus dilandasi oleh regulasi yang proper sehingga kita sedang proses sekarang pun meskipun sedang dalam proses masuk ke waiting listnya untuk masuk ke Bapepti maupun melalui proses di Indodax tadi sudah menggajakan untuk masuk setelah pre-sale ini masuk seed sale paralel kita akan lakukan listing di Indodax. Otomatis setelah itu langsung masuk ke Bapepti. Perkiraan kita bulan Juni sudah selesai. Insya Allah bisa bulan Juni. Jadi regulasinya itu, tapi kita yakin setelah itu akan
baik sekali. Nah di sini ada kelebihan dari kripto yang kita miliki, di mana kripto kita ini itu memiliki use case yang banyak. Ya salah satunya adalah tadi hard wallet, di mana ini bisa kita lakukan adalah untuk ya seperti apa namanya kemudahan-kemudahan untuk melakukan satu kegiatan bisnis. Nanti ceritanya itu nanti masuk ke dalam mystery box sebenarnya. Kita nggak akan ceritakan sekarang detailnya karena orang akan curious nanti. Kita tunggu itu aja. Pak, kenapa sih Pak? Kenapa dipilih nama Koin Gemoy? Apa alasannya Pak? Satu, Itu paling penting tuh. kita tuh ada foundernya mana tadi yang satu lagi tuh? Iya. Nah ini, kan ini Gemoy nih. Ah, Ini begitu dibilang ini adalah foundernya Gemoy, kan berarti memang ini cocok di mana euforia sekarang ini adalah Gemoy kan gitu. Ya ini pas banget gitu ya. Karena memang beliau ini adalah pertama pencetus kita buat cryptocurrency. Ya, jadi Gemoy itu tidak ada sangkut paut dengan yang lain. Jadi Gemoy itu memang karena saya Gemoy, karena di saya kan bilang waktu itu kan lagi trademarknya Gemoy kan. Nah, jadi kita berada kayaknya teman Gemoy oke deh. Sehingga ketika aku ketemu sama salah satu IT kita dari Harvard datang ke Indonesia waktu itu, aku bilang brother kita buat koin aja. Akhirnya saya pelajari dan saya ajak Pak Widi waktu itu partner, dan akhirnya kita berdua konsorsium ya Pak ya, konsorsium kita berdua buat proyek ini sendiri. Jadi proyek ini sebenarnya memang ide saya, tapi dari hasil kita berdua Pak, kita tahu kan Koin Gemoy ini proses yang sangat menguntungkan. Nah, untuk masyarakat Indonesia Pak yang ingin berinvestasi atau ingin bergabung Pak, apa saja benefitnya Pak untuk Koin Gemoy ini Pak? Jadi kan Gemoy Coin ini kan adalah sebuah digital aset ya. Jadi kalau memang mereka mau dapat gain ya saat ini kita beli. Karena saat ini adalah saatnya mereka beli, karena ini adalah saham sedia atau private sale. Harganya yang emang benar-benar harganya masih murah banget. Gitu. Sama kayak kita dulu kalau di Indonesia tahu Agung Sedayu Group kan. Mereka kalau misalkan belum bangunannya harganya sekian, terminus sekian, harganya sekian. Dia ketika 100% bangunannya terbuat, harganya pasti akan jauh lebih melambung tinggi, sama seperti ini. Jadi kita mengantarkan Gemoy Coin ini untuk ICO, mengantarkan Gemoy Coin ini untuk listing ke Indodax dengan harga start from dari 0,01. Per malam ini di jam 12 teng nanti itu kita udah habis private sale dan harga udah naik 0,03. Jadi teman-teman yang beli di harga 0,01 udah mengalami kenaikan 3 kali lipat ya Pak di hari ini. Seperti itu. Ya. Untuk Badaya sendiri, kenapa mau menjadi brand ambassador-nya Koin Gemoy? Gabungin di Gemoy. Aku memang suka kripto ya, aku main kripto, dan kebetulan aku juga kenal sama Pak Widi. Beliau itu somebody lah ya, kita tahu Pak Widi ini track recordnya seperti apa, dan ketika Pak Widi menjelaskan tentang Gemoy dan maksudnya itu punya